Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yang selanjutnya, Han Yu berkata, "Aku membeli perisai di Tier Glorious. Perisai ini disebut Absolute Reflection, karena perisai ini mampu meluncurkan perisai elemen cahaya 3 lapis. Kekuatan pertahanannya bahkan melampaui obstruksi ilahi, dan memungkinkan penggunanya untuk membelokkan tembakan sihir padanya. Aku belum membeli apapun selain dari ini. Aku menghabiskan total 11.000 poin kontribusi," ucap Han Yu. Sekarang tiba giliran Sima Xian. "Bos, aku mungkin telah membeli terlalu banyak, tolong jangan salahkan aku. Kamu benar, aku tidak bisa terus mengenakan jubah ajaib seorang healer, jadi aku membeli baju besi untuk menutupi bagian atas tubuh aku. Ini disebut kekuatan suci, dan dapat meningkatkan energi spiritual eksternal aku hingga 1000, sambil memiliki kemampuan untuk memperpanjang masa energi, dan juga dapat memperpanjang durasi semua kemampuan fisik. Ini sangat membantu untuk mode gila aku. Dan aku telah mengubah senjata aku, lihatlah. Senjata baru ini hampir mengambil seluruh ruang cincin penyimpanan aku. Hehehehe," ucap si botak. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum sangat puas. Dengan kilatan emas di tangannya, sebuah cahaya yang kuat muncul di sekitarnya, dan sebuah benda besar muncul di tangannya. Item ini benar-benar ekstrim. Melihatnya saja, bahkan mata Long Haoshen terbuka lebar-lebar, saat dia bergumam. "Ini terlalu kejam," gumam Long Haoshen. Sima Xian menjawab sambil tertawa. "Hahaha, bos, aku berjalan di jalan kekerasan. Dengan energi spiritual eksternal aku, itu secara alami lebih besar daripada orang-orang biasa, dan lebih jauh menambahkan kekuatan suci ini, yang dapat meningkatkan energi eksternal aku hingga 1000 unit. Tidak menggunakan senjata semacam ini, itu akan memalukan," ucap si botak. Senjata di tangannya memang khusus. Sederhananya, itu adalah bola logam yang sangat besar. Item ini tidak memiliki aspek mencolok, dan memiliki lebar 1 meter. Bola unsur elemen ini sangat mengkilap, dan mendistribusikan fluktuasi cahaya yang terkonsentrasi. Bahkan dengan tubuh seperti Sima Xian, saat membawanya saja, itu tampak sangat berat. Meskipun dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari bahan ini, setidaknya, berat benda itu sekitar 500 kg. Sima Xian dengan bangga memperkenalkan mitra barunya ini. Senjata ini disebut Energetic Light Ball, dan jujur saja, keberuntunganku cukup bagus. Karena tidak ada yang membutuhkan item ini, aku mendapatkannya dengan biaya rendah, hanya menghabiskan 16.000 poin kontribusi untuk itu. Bahkan, itu dilapisi dengan lapisan emas murni, dan benda ini sudah mencapai puncak Absolute Tier di Glorious. Peralatan lain dari level ini akan menelan biaya setidaknya 30.000 poin kontribusi. Energetic Light Ball aku, itu dapat membawa kemampuan tambahan yang disebut Cruise. Hanya saja, aku belum mencoba kemampuan ini, tetapi inti Energetic Light Ball telah dikatakan sebagai kristal magis dari binatang ajaib di tingkat ke-7. Aku membelinya dari para pejabat di pusat transaksi, dan juga telah diberitahu di sana, bahwa jika kristal ajaib ini ditukar dengan satu di tingkat ke-8, bola cahaya energetik ini akan segera mencapai bidang peralatan legendaris. Jika cukup, emas murni dapat ditambahkan ke dalamnya, dan mungkin itu bahkan untuk mencapai puncak tier legendaris, ucap si botak. Dengan hati-hati melirik bola emas yang sangat besar ini, mereka menemukan bahwa di luarnya ada pegangan dan rantai emas lebih dari 10 meter, yang terlihat setebal lengan Sima Xian. Long Haoshen tidak bisa membantu, tetapi malah bertanya, "Apakah ini versi besarnya dari Meteor Hammer?" tanya Long Haoshen. Sima Xian menjawabnya sambil tersenyum. "Wah, lebih bos. Aku pikir rantai ini lebih pendek, tetapi kekuatan aku saat ini setidaknya sudah cukup. Setelah kultivasi aku meningkat, aku pasti akan dapat mengeksploitasi kekuatan benda ini dengan lebih baik." Tepat ketika aku melihat ini, aku langsung jatuh cinta, dan memutuskan bahwa ini akan menjadi peralatan seumur hidup aku, bahwa aku akan mencoba untuk meningkatkan bersama dengan kekuatan aku di masa depan, ucap si botak. Di sampingnya, Han Yu menepuk dahinya sendiri.
Dasar botak, setiap kali kita bertemu orang lain, kita tidak pernah memberi tahu siapapun, bahwa kamu ini berasal dari kuil Pries, jika tidak, mereka pasti akan mengejek kamu. Dan lebih baik kamu tidak pernah membawa benda ini, ketika kamu pergi ke kuil Pries untuk mempelajari sihir baru. Ucap Han Yu. Sima Xian mendengus sebelum membalas. Aku tidak pernah membuat kuil Pries kehilangan muka, apa yang harus aku takutkan? Mungkin di masa depan, kuil Pries akan menganggapku sebagai kebanggaannya. Balas si botak. Setelah mengatakan ini, dia melemparkan bola emas di tangannya. Meskipun itu hanya pada jarak sepertiga meter dari tanah, ketika bersentuhan dengan itu, ia meninggalkan retakan di lantai di bawahnya. Long Hao Shen bertanya, apakah itu saja? Apakah itu semua hanya untuk peralatan yang kamu beli untuk dirimu sendiri? Tanya Long Hao Shen. Benar bos, itu saja untuk peralatan kami sendiri. Kelima orang lainnya menjawab dengan serempak. Long Hao Shen berkata dengan bingung. Ini tidak mungkin. Meskipun ini meningkatkan kekuatan kamu masing-masing, itu semua bahkan tidak dapat menghabiskan 100.000 poin kontribusi. Bukankah kita masih memiliki 160.000 poin kontribusi untuk dibelanjakan? Dan dengan jumlah pil Lin Xin yang banyak terjual, bukankah seharusnya ada kelebihan poin kontribusi yang banyak? Menjaga terlalu banyak poin kontribusi, itu tidak berguna, lebih baik kita menukar mereka untuk meningkatkan kekuatan militer kita. Ucap Long Hao Shen. Mereka berlima secara misterius saling memandang, dan dipenuhi dengan senyum lebar. Lin Xin dengan bangga menjawab, "Bos, kami tahu kamu akan mengatakan ini. Tentu saja, kita tahu bahwa tidak ada gunanya menjaga terlalu banyak poin kontribusi. Apa yang kami perkenalkan ini adalah peralatan yang kami beli untuk diri kami sendiri, tetapi kami belum berbicara tentang apa yang kami beli untuk diri kamu sendiri." Ucap Lin Xin. Ucap Long Hao Shen kaget. Long Hao Shen mulai kesal, dan mengungkapkan senyum cemberut kepada yang lain. Kamu, ucap Long Hao Shen. Han Yu adalah orang pertama yang menjawab. Kapten, kami semua melihatmu berkeliaran di pusat transaksi. Kamu hanya menghabiskan poin kontribusi untuk membeli 2 potong peralatan untuk wakil kapten kami, tetapi bagaimana dengan diri kamu sendiri? Kami memahami, bahwa kamu berharap dapat menyimpan poin kontribusi untuk digunakan oleh kami, tetapi apakah kamu menganggap posisi kamu sebagai inti dalam tim, dan kamu sebagai landasan tim? Meningkatkan kekuatan kamu, adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan tim kami di saat pertempuran. Ini bukan keegoisan, tetapi suatu keharusan. Karena itu, kami mengambil inisiatif untuk membeli 3 potong peralatan untuk kamu. Mengatakan ini, tangan Han Yu memancarkan kilau keemasan, dan pedang berat yang aneh muncul di tangan Long Hao Shen. Pedang berat ini mirip dengan pedang suci miliknya, panjangnya sekitar 1,5 meter, tetapi sedikit lebih lebar dari yang sebelumnya. Pada bagian utama ada 4 ukiran yang memanjang ke pegangan, dan pada mereka, pola berbentuk naga tertanam. Itu tidak memiliki permata apapun di dalamnya, tetapi ketika pedang berat ini ditarik, udara di seluruh villa tampaknya benar-benar terguncang. Niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Tentunya, tubuh iblis yang ditusuk dengan haus darah sebesar itu, akan mati karena efeknya. Han Yu berkata dengan nada serius. Pedang ini disebut Bright Discipline, dan menelan biaya 16.000 poin kontribusi. Harganya sama seperti Energetic Ball of Light si botak. Harganya terlalu rendah, karena persyaratan untuk penggunaannya sangat khusus, sehingga orang awam tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Ini mengharuskan pengguna untuk menjadi atribut cahaya, dan energi spiritual internal bawaannya melebihi 70. Telah dikatakan, bahwa Bright Discipline ini diturunkan dari seorang ksatria retribusi yang kuat, tetapi pedang ini menjadi berdebu karena terlalu lama di pusat transaksi. Lagi pula, para ksatria yang energi spiritual internal bawaannya lebih dari 70, itu terlalu langka. Ia mampu meluncurkan pedang suci instan. Meskipun konsumsi energi spiritual akan sama dengan pedang normal, ia akan pecah seketika. Ini juga membawa kemampuan penyerapan jiwa. Ini akan mengembalikan 10 unit energi spiritual setelah diubah menjadi energi spiritual suci, saat kembali ke pengguna setiap kali musuh terkena pedang ini. Ucap Han Yu menjelaskan. Pedang yang bagus. Long Hao Shen berkata tanpa sadar.
Mungkin pedang disiplin cerah ini tidak dapat dibandingkan dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light, tetapi pedang ini juga berkualitas tinggi, dan dua kemampuan yang dibawanya benar-benar praktis. Pedang suci instan, meskipun dengan konsumsi yang sama, itu memungkinkannya untuk menggunakan kemampuan bertarung dari tingkat kelima untuk digunakan secara instan. Ini akan berguna seperti yang bisa dibayangkan di medan perang. Adapun kemampuan penyerapan jiwa, itu sepertinya cocok untuk pertempuran kerumunan, terutama saat melawan iblis berperingkat rendah. Membunuh satu iblis, memungkinkan penggunanya untuk menyerap 10 unit energi spiritual, dan ketika menghadapi iblis berbilah ganda, sangatlah mungkin bagi Long Hao Shen untuk membantai selusin musuh tersebut dengan satu flash penyeka iblis, atau lightning thrust biasa. Ini tidak diragukan lagi, akan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan di medan perang. Kontribusi 16.000 adalah harga yang sangat murah untuk harta karun tersebut. Han Yu mengungkapkan senyumnya sebelum berkata, ketika Kapten menemukan senjata yang lebih baik, pedang ini bisa diberikan padaku untuk aku gunakan, sehingga Kapten dapat membunuh dua burung dengan satu batu. Ucap Han Yu. Long Hao Shen hendak mengucapkan terima kasih kepada mereka, ketika tangan Wang Yuan juga menyala dengan cahaya, dan perisai panjang 0,6 meter muncul di tangannya. Ini adalah perisai Radiant Suci, yang memiliki kemampuan perisai suci. Meskipun hanya memiliki satu kemampuan, yaitu kemampuan Holy Radiant Shield, itu adalah tingkat ke-6 dan sempurna untuk Guardian Knight seperti kamu. Seperti halnya pedang disiplin cerah, perisai suci perlu mengonsumsi energi spiritual untuk mengaktifkannya secara instan. Konsumsinya agak tinggi, membutuhkan 300 unit energi spiritual untuk sekali pakai, tetapi itu berlangsung selama 10 menit. Ucap Wang Yuan. Lin Xin mengulurkan tangan kanannya, dan kecemerlangan muncul sekali lagi saat memanjang di lantai di depannya. Bersama dengan helm pelindung, seluruh baju besi muncul di depan Long Hao Shen. Armor ini seluruhnya berwarna emas gelap, dihiasi dengan desain sederhana. Meskipun menarik, baju besi ini sudah memiliki tampilan yang megah ketika dibiarkan di tanah dengan sendirinya. Ini adalah armor suci Brilliant. Membentuk satu set dua item bersamaan dengan perisai sebelumnya, dan memungkinkan seseorang untuk menggunakan kemampuan Guardian Knight seperti Holy Spirit Guard, yang merupakan tingkat ke-6. Seperti dua peralatan lainnya, saat itu diluncurkan, itu akan menghabiskan 300 unit setiap saat. Keduanya datang sebagai satu set, dan memberi kamu bonus set yang disebut sebagai Komandan Cemerlang ketika digunakan bersama-sama, mengurangi konsumsi energi spiritual dari kedua peralatan tersebut dengan 3%, sambil meningkatkan efisiensinya sebesar 3%. Ucap Lin Xin menjelaskan. Item berkualitas tinggi. Ucap Long Hao Shen tanpa sadar. 3 item dari Glorious Tier ini dapat digambarkan sebagai peralatan dengan kualitas terbaik. Set Glorious ini membawa kemampuan defensif dari tingkat ke-6, menjadikannya item tingkat pertama, bahkan ketika digunakan oleh Radiant Knight dari tingkat ke-6. Dan ada bonus set praktis ini. Setelah menerima 3 potong peralatan itu, Long Hao Shen sekarang dipersenjatai. Ketika bertindak sebagai seorang ksatria pertahanan, kekuatan pertahanannya akan mencapai batas yang sama sekali baru, itu membuatnya bahkan tanpa menembus, dia sudah bisa dianggap sebagai ksatria pelindung dari tingkat ksatria Radiant. Kamu, ucap Long Hao Shen. Tatapan Long Hao Shen terasa hangat. Terlepas dari betapa berbakatnya dia, dan seberapa baik pengendalian dirinya, dia masih berusia 15 tahun. Menghadapi rekan satu timnya yang begitu memikirkannya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Wang Yuan adalah yang pertama bereaksi. Kapten, tidak perlu ada kata-kata sopan di antara kami. Kami adalah kawan dari tim yang sama, dan yang menjadi intinya adalah kamu. Tanpa kamu, kami bahkan tidak dapat kembali hidup-hidup dari wilayah iblis. Kekuatan kamu adalah kekuatan tim kami. Meningkatkan kekuatanmu, itu akan memberi kami peluang terbaik untuk bertahan hidup saat menghadapi musuh yang kuat. Ucap Wang Yuan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.